Di pinggiran desa kecil yang dikelilingi oleh hutan belantara, terdapat sebuah bangunan tua yang menjadi tempat tinggal bagi juragan sembako bernama Joko. Rumah itu yang dikenal sebagai Pondok Rejeki menjadi pusat aktivitas warga sekitar. Namun di balik keramahan wajah Pak Joko, terdapat sebuah rahasia kelam yang menyelimuti Pondok Rejeki. Suatu malam, sebuah truk tua berhenti di depan Pondok Rejeki. Dua pria muda keluar dari truk itu, membawa barang-barang yang mereka angkut dari kota terdekat. Mereka adalah Budi dan Andi, dua karyawan baru yang direkrut oleh Pak Joko untuk membantu mengelola toko sembako dan mengurus pengiriman barang. Mereka disambut oleh Pak Joko dengan senyum hangat. "Selamat datang, anak muda. Saya harap kalian dapat bekerja dengan baik di sini," kata Pak Joko ramah sambil memberi mereka kunci-kunci toko. Budi dan Andi merasa lega. Mereka berpikir bahwa bekerja di Pondok Rejeki akan menjadi pengalaman yang menyenangkan. Namun ketika malam mulai turun dan desa itu terhempas dalam kegelapan, suasana berubah. Mereka merasakan kehadiran sesuatu yang ganjil di sekitar Pondok Rejeki, seperti ada mata yang memperhatikan mereka dari dalam kegelapan hutan. Namun sebelum kita lanjut cerita ini, dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan hidupin tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Bagaimana kelanjutan cerita kali ini? Langsung saja kita simak ceritanya. Saat mereka membuka toko keesokan harinya, mereka melihat beberapa warga desa datang dengan tatapan cemas. "Kalian berdua harus berhati-hati di sini," kata seorang nenek dengan suara serak. "Ada rumor tentang tumbal yang menghantui Pondok Rejeki." Budi dan Andi saling pandang, bingung. Mereka tidak percaya pada cerita-cerita mistis seperti itu. Namun, ada sesuatu yang tidak terduga yang terjadi malam itu. Ketika mereka sedang membersihkan gudang belakang, Andi mendengar suara aneh. Suara itu seperti bisikan lembut yang terdengar dari sudut gelap ruangan. "Siapa di sana?" teriak Andi. Tetapi tak ada jawaban. Dia mencoba mengabaikan suara itu, tetapi rasa tidak nyaman tetap menghantuinya. Sementara itu, Budi yang sedang mengatur rak-rak di bagian depan toko mendadak merasa ditarik oleh sesuatu. Dia merasa seperti ada tangan tak kasat mata yang menarik lengannya. Dia berusaha melepaskan diri, tetapi semakin dia berusaha, semakin kuat rasa tarikan itu. Tiba-tiba sebuah bayangan hitam muncul di belakangnya. Budi menoleh cepat, tetapi tidak ada apa-apa. Hanya hampa gelap yang menyambut pandangannya. Dia berkeringat dingin, merasa bahwa kehadiran yang tak terlihat semakin mendekat. Budi dan Andi berusaha mengabaikan kejadian aneh yang terjadi di Pondok Rejeki. Mereka menganggap itu hanyalah imajinasi mereka yang berlebihan di tengah suasana yang baru. Namun kejadian-kejadian mistis terus menghantui mereka. Suatu malam, ketika mereka sedang menutup toko, lampu-lampu di Pondok Rejeki tiba-tiba mati secara bersamaan. Budi dan Andi meraba-raba di dalam gelap, mencoba menemukan sumber masalah. Saat mereka berjalan melewati lorong belakang, mereka mendengar suara-suara aneh di sekeliling mereka. Suara-suara itu seperti desisan angin yang menekakkan telinga. Tiba-tiba, Budi melihat sosok bayangan bergerak di antara rak-rak yang tertutup gelap. Dia menepisnya sebagai bayangan yang diciptakan oleh ketakutan mereka.
Namun ketika mereka mencoba menyalakan lampu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Lampu-lampu tidak menyala, dan ketika mereka mencoba menyalakan saklar listrik, mereka merasakan sentuhan dingin di belakang leher mereka. Mereka berdua berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada yang bisa mereka lihat kecuali kegelapan yang menyelimuti. Saat mereka berusaha mencari jalan keluar, mereka mendengar suara-suara tangisan yang datang dari arah gudang. Suara itu terdengar seperti suara anak yang sedang menangis. Tanpa pikir panjang, Budi dan Adi mengikuti suara itu, dan apa yang mereka temukan membuat bulu kuduk mereka berdiri tegak. Di dalam gudang yang gelap, terdapat sebuah boneka tua yang tergeletak di atas lantai. Boneka itu terlihat usang dan rusak, tetapi yang membuat mereka merinding adalah ekspresi wajah boneka itu yang menyeramkan. Matanya yang kosong terlihat seolah-olah menatap ke arah mereka dengan kebencian yang tak terlupakan. "Kita harus pergi dari sini," bisik Andi dengan suara gemetar. Namun sebelum mereka bisa keluar dari gudang, pintu tertutup dengan sendirinya. Mereka terjebak di dalam gelap dengan bayangan yang mencekam mengitari mereka. Budi dan Andi terjebak di dalam gudang yang gelap. Mereka mencoba membuka pintu keluar dengan kekuatan mereka, tetapi pintu itu seperti terkunci dengan rapat. Tidak ada cara untuk meloloskannya. Mereka merasa terjebak, terperangkap dalam permainan yang lebih besar dari sekedar ketakutan biasa. Di tengah kegelapan, mereka mendengar suara langkah kaki yang mendekati. Suara itu datang dari arah yang tidak mereka kenal, semakin dekat dengan gudang. Dengan hati yang berdebar-debar, mereka menunggu dengan nafas yang terhenti. Tiba-tiba, pintu gudang terbuka dengan keras, dan cahaya bulan menerangi sosok yang muncul di ambang pintu. Itu adalah Pak Joko, juragan Pondok Rejeki, dengan wajah pucat dan tatapan kosong yang menakutkan. "Anda berdua baik-baik saja?" tanya Pak Joko dengan suara serak. Budi dan Adi mengangguk, tetapi ketakutan masih terpampang jelas di wajah mereka. Pak Joko melangkah masuk ke dalam gudang. Di tangannya, ia memegang sebuah kotak tua yang terlihat kuno. "Saya punya sesuatu yang harus saya tunjukkan padamu," katanya dengan suara bergetar. Dia membuka kotak itu, dan di dalamnya terdapat sebuah benda-benda tua yang dipenuhi debu. Di antara benda-benda itu ada sebuah buku catatan tua yang terlihat usang. "Inilah catatan kelam Pondok Rejeki," kata Pak Joko dengan suara gemetar. "Dulu sebelum saya menjadi pemiliknya, Pondok Rejeki dimiliki oleh seseorang yang sangat jahat." Budi dan Andi mendengarkan dengan tegang saat Pak Joko menceritakan kisah horor masa lalu Pondok Rejeki. Mereka mendengar tentang ritual-ritual gelap yang dilakukan oleh mantan pemilik toko itu, tentang tumbal-tumbal yang dijadikan korban demi mendapatkan kekayaan dan kekuasaan. "Dan sejak saat itu," lanjut Pak Joko, "energi jahat itu masih terasa menghantui Pondok Rejeki. Saya takut bahwa kita berada dalam bahaya besar." Budi dan Andi terdiam. Mereka menyadari bahwa mereka terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Dan sekarang, mereka harus mencari cara untuk bertahan hidup di tengah misteri yang menakutkan itu. Budi dan Andi duduk bersama Pak Joko di ruang depan Pondok Rejeki. Terpikat oleh cerita mengerikan yang baru saja mereka dengar, mereka merasa tegang dan cemas, tetapi juga merasa bahwa mereka harus mengungkap kebenaran di balik misteri yang mengancam Pondok Rejeki. "Pak Joko, apakah Anda tahu cara untuk mengusir kekuatan jahat itu dari Pondok Rejeki ini?" tanya Andi dengan suara gemetar. Pak Joko menggelengkan kepalanya dengan sedih.
Saya telah berusaha mencoba segala cara, tetapi kekuatan gelap itu terlalu kuat. Saya takut bahwa Pondok Rejeki telah menjadi rumah bagi entitas jahat yang tak terkendali di sini. Budi dan Andi saling pandang, mencari solusi di antara keputusasaan yang menyelimuti mereka. Mereka merasa bahwa mereka harus melakukan sesuatu sebelum terlambat. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari lantai atas Pondok Rejeki. Suara itu seperti teriakan yang tercekik, tercampur dengan suara-suara gemuruh yang menakutkan. Mereka berdua berdiri dengan cepat, siap untuk menghadapi apapun yang mungkin menghadang mereka. Tanpa ragu, mereka berdua bergegas ke lantai atas Pondok Rejeki, mengejar suara misterius itu. Saat mereka mencapai tangga, udara di sekitar mereka terasa kental, dipenuhi dengan aura gelap yang menakutkan. Ketika mereka mencapai lantai atas, mereka disambut oleh pemandangan yang membuat mereka terdiam. Di tengah ruangan yang gelap, terdapat bayangan hitam yang terkulai lemas di atas lantai. Bayangan itu tampak menggeliat-menggeliat, seperti makhluk yang terluka, dengan suara-suara desahan yang memilukan. Budi dan Andi mendekati bayangan itu dengan hati-hati. Saat mereka mendekat, bayangan itu mulai memperlihatkan wujudnya yang sebenarnya. Itu adalah sosok manusia yang terluka, dengan wajah yang pucat dan mata yang kosong. "Siapa kamu?" tanya Budi dengan suara gemetar. Manusia itu menatap mereka dengan mata yang penuh dengan penderitaan. "Saya adalah Tumbal Pondok Rejeki," katanya dengan suara parau. "Aku telah terjebak di sini selama bertahun-tahun, menjadi penghuni gelap dari tempat ini." Budi, Andi, dan Pak Joko terdiam, tersentuh oleh nasib yang menyedihkan dari tumbal yang tak berdaya itu. Mereka tahu bahwa mereka harus mencari cara untuk membebaskannya jika mereka ingin mengakhiri kutukan yang telah menghantui Pondok Rejeki selama ini. Budi, Andi, dan Pak Joko duduk bersama di ruang depan Pondok Rejeki, merencanakan langkah selanjutnya untuk mengungkap rahasia tersembunyi di balik kehadiran tumbal yang malang itu. Mereka tahu bahwa mereka harus bertindak cepat sebelum kekuatan gelap yang menghantui Pondok Rejeki semakin kuat. "Saya pikir kita harus mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu," kata Pak Joko dengan suara tegas. "Ada misteri yang terkubur di sini, dan kita harus mengungkapnya jika kita ingin menyelamatkan tempat ini." Budi dan Andi setuju, dan mereka mulai menyelidiki arsip-arsip tua yang tersimpan di Pondok Rejeki. Mereka membaca catatan-catatan lama, mencari petunjuk tentang ritual-ritual gelap yang dilakukan oleh mantan pemilik toko itu. Saat mereka menyelidiki lebih dalam, mereka menemukan bukti-bukti yang mengguncangkan. Mereka menemukan bahwa Pondok Rejeki dahulu digunakan untuk melakukan praktek-praktek kultus yang gelap, dengan tumbal-tumbal yang dijadikan korban untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah fakta bahwa salah satu tumbal yang digunakan dalam ritual itu adalah anak kecil yang hilang dari desa itu bertahun-tahun yang lalu. Anak itu adalah tumbal terakhir yang dikorbankan sebelum Pondok Rejeki ditutup selamanya. Budi, Andi, dan Pak Joko terpukul oleh kebenaran yang mereka temukan. Mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya berurusan dengan kekuatan gelap yang tak terkendali, tetapi juga dengan roh anak yang tak berdosa yang terjebak di antara dunia ini dan dunia berikutnya. Mereka tahu bahwa mereka harus bertindak cepat untuk membebaskan roh anak itu dan mengakhiri kutukan yang telah menghantui Pondok Rejeki selama ini. Namun, apakah mereka cukup kuat untuk menghadapi kekuatan gelap yang begitu kuat dan mengerikan? Dengan tekad yang bulat, mereka bersiap untuk menghadapi ujian terbesar dalam hidup mereka.
dengan harapan bahwa mereka bisa menemukan kebenaran dan memulihkan kedamaian di Pondok Rejeki sekali lagi. Dengan tekad yang kuat, Budi, Adi, dan Pak Joko memutuskan untuk menghadapi kekuatan gelap yang menghantui Pondok Rejeki. Mereka tahu bahwa mereka harus bertindak cepat jika ingin membebaskan roh anak yang terperangkap dan mengakhiri kutukan yang telah mencekik di tempat itu. Mereka mengumpulkan perlengkapan ritual yang mereka butuhkan, merencanakan langkah-langkah yang mereka akan ambil untuk mengusir kekuatan gelap itu. Namun, mereka juga menyadari bahwa mereka harus bersiap menghadapi bahaya besar yang mungkin mengancam mereka selama proses itu. Saat malam mulai tiba, mereka berkumpul di ruang depan Pondok Rejeki, bersiap untuk memulai ritualnya. Udara terasa kental dan aura gelap yang menakutkan, tetapi mereka tidak membiarkan rasa takut itu menghalangi mereka. Dengan hati-hati, mereka mulai menyanyikan mantra-mantra yang mereka temukan dalam arsip-arsip Pondok Rejeki. Suara-suara mereka mengisi ruangan, menciptakan getaran yang kuat dan memancar ke segala penjuru. Tiba-tiba, ruangan menjadi gelap gulita, dan udara terasa penuh dengan kehadiran yang tak terlihat. Budi, Adi, dan Pak Joko menatap kegelapan dengan mata yang penuh tekad, siap untuk menghadapi apapun yang akan mungkin terjadi. Saat mereka melanjutkan ritualnya, mereka merasakan energi gelap itu mulai melemah. Suara-suara aneh yang sebelumnya menghantui Pondok Rejeki menjadi reda, digantikan oleh keheningan yang menenangkan. Dan kemudian, tiba-tiba terdengar suara tangisan yang mengiris hati di tengah kegelapan. Itu adalah suara roh anak yang terperangkap, menangis karena kebebasan yang begitu ditunggu-tunggu. Dengan tekad yang bulat, Budi, Adi, dan Pak Joko melanjutkan ritualnya dengan semangat yang tak tergoyahkan. Mereka tahu bahwa mereka harus berhasil dan mengakhiri kutukan yang telah mencekik Pondok Rejeki selama bertahun-tahun. Dan akhirnya, dengan kekuatan terakhir yang mereka miliki, mereka berhasil. Kekuatan gelap yang menghantui Pondok Rejeki lenyap, digantikan oleh cahaya yang terang dan kedamaian yang menyelimuti tempat itu. Dalam momen yang penuh haru, roh anak yang terperangkap itu menghilang, meninggalkan Pondok Rejeki dalam kedamaian yang lama dinanti. Budi, Adi, dan Pak Joko berpelukan, merasa lega bahwa mereka telah berhasil mengakhiri kutukan itu dan menyelamatkan Pondok Rejeki dari nasib yang lebih buruk. Demikian akhir cerita kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak cerita ini sampai habis. Saya mohon maaf jika banyak salah kata dalam penyampaian saya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam cerita Bapak.